Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Eka Wijayanti, NIM 180003118. Saya ingin mempresentasikan proposal penelitian sastra saya yang berjudul Nilai Budaya dalam Pantun Adat Minangkabau sebagai alternatif pembelajaran pantun di SMP yang merupakan kajian semiotika Rivater. Bab 1 dimulai dari bab 1, yaitu latar belakang masalah. Selain sebagai bentuk tradisi, berpantun dalam masyarakat Minangkabau juga digunakan untuk memberikan petuah dan ajaran yang berguna menyampaikan pesan atau informasi yang tersirat di dalamnya. Hal tersebut diasumsikan berkaitan dengan nilai dan budaya yang dianut. Masyarakat Minang memiliki dokumentasi pantun adat yang belum banyak dikaji yang berhasil disusun oleh N.M. Rangkoto pada masa Balai Pusaka yang berjudul Pantun Adat Minangkabau. Pantun dalam bentuk buku tersebut memiliki kemenarikan yang terbagi dalam 6 kelompok bagian. Setiap bagian memiliki muatan ajaran adat yang belum banyak diketahui masyarakat, umumnya generasi muda. Bukunya pun tidak diperjualbelikan dan hanya dijadikan sebagai dokumentasi saja. Karena itu penting untuk mengetahui makna ajaran adat tersebut sehingga kekayaan budaya dalam pantun adat Minangkabau diketahui secara luas. Objek penelitian ini adalah pantun adat Minangkabau dan subjek penelitian ini adalah ajaran adat yang terangkum dalam nilai budaya yang ditunjukkan. Dalam penelitian ini akan dikaitkan antara nilai-nilai yang terkandung dalam pantun, khususnya penelitian ini akan dikaitkan antara nilai-nilai yang terkandung dalam pantun, khususnya nilai budaya, dengan alternatif bahan ajar pantun di SMP. Alasan mengaitkan antara pantun dengan alternatif bahan ajar sastra karena pantun memiliki potensi yang tak kalah bagusnya dengan jenis puisi lainnya ataupun karya sastra lainnya. Pantun mengandung nilai spiritual, budaya, pendidikan karakter, hiburan, dan lain sebagainya. Hal itu dapat diambil hikmahnya oleh peserta didik dan meningkatkan rasa kebanggaannya jika mengetahui bahwa pantun tersebut berasal dari daerah ia tinggal. Alasan saya memilih topik tersebut seperti yang telah disebutkan dalam latar belakang masalah tersebut. Istimewanya data saya yaitu data pantun yang berjudul Pantun Adat Minangkabau tidak diterbitkan dan diperjualbelikan, hanya dijadikan dokumentasi saja. Selanjutnya, pembatasan masalah. Berhubung permasalahan nilai budaya pada pantun Minangkabau ini terlalu luas, maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi menjadi dua. Yang pertama, nilai-nilai budaya dalam pantun adat Minangkabau dengan kajian semiotika Rivater, dan yang kedua, pantun adat Minangkabau sebagai alternatif bahan ajar sastra di SMP. Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana nilai budaya yang terdapat dalam pantun adat Minangkabau dengan kajian semiotika Rivater. Yang kedua, bagaimana kaitan antara nilai-nilai yang terdapat dalam pantun adat dengan pembelajaran pantun di SMP. Dari rumusan masalah tersebut, kita mendapatkan tujuan atau tujuan dari permasalahan-permasalahan yang diangkat tersebut. Yang pertama, mendeskripsikan nilai budaya dalam pantun adat Minangkabau dengan kajian semiotik Rivater, dan yang kedua, kaitan nilai-nilai yang terdapat pada pantun adat Minangkabau dengan bahan ajar sastra dalam pembelajaran pantun di SMP. Tujuan penelitian ini disinkronkan dengan rumusan masalah yang diangkat. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada dua. Yang pertama, manfaat teoretis, dan yang kedua, manfaat praktis. Manfaat teoretis yang pertama, secara teoretis bermanfaat untuk menafsirkan nilai budaya yang terdapat dalam pantun adat Minangkabau. Tentunya dengan kajian yang telah dipilih, yaitu semiotik Rivater. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk semua pihak yang berkepentingan dan tentunya juga untuk membaca. Dan yang ketiga, menambah referensi ilmu pengetahuan pada bidang ilmu sastra yang berkaitan dengan kajian semiotika Rivater.
Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, bagi pendidik. Yang kedua, bagi pembaca. Dan yang ketiga, bagi penelitian lain. Manfaat bagi pendidik yang pertama, memberikan referensi tambahan untuk pembelajaran sastra di SMP. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai nilai budaya yang terkandung dalam pantun adat Minangkabau. Yang ketiga, bagi peneliti lain, sebagai tinjauan pustaka dan referensi bahan penelitian selanjutnya. Selanjutnya, bab kedua, kajian pustaka. Kajian pustaka terbagi menjadi beberapa subbab. Subbab yang pertama yaitu kajian hasil penelitian yang relevan yang saya gunakan untuk mendukung penelitian sastra kali ini. Saya menggunakan kajian relevan dari penelitian sebelumnya yang berupa skripsi dan jurnal. Skripsi yang pertama yang berjudul Nilai Agama dan Budaya dalam Pantun Nikah Kawin Masyarakat Melayu Bengkalis yang telah dilakukan oleh Ulul Azmi pada tahun 2014 dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Yang kedua, skripsi berjudul Aspek Budaya Minangkabau dalam novel Rinai Kabut Cinggalang karya Muhammad Subhan dan implikasinya dalam pembelajaran sastra di SMA yang dilakukan oleh Lisa Purnamasari pada tahun 2013, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Selanjutnya, jurnal yang saya gunakan pada kajian penelitian yang relevan untuk mendukung penelitian ini, yang pertama, nilai budaya dalam sastra lisan masyarakat Aceh Jaya yang dilakukan oleh Ervina Mati dan Ismawirna pada tahun 2019 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Serambi Mekah. Yang kedua, jurnal yang berjudul Kajian Nilai Budaya dalam Carita Pantun Sawunggaling yang dilakukan oleh Zuzar Purnama pada tahun 2016 dari Balai Pelestarian Nilai Budaya BPND Jawa Barat. Selanjutnya, jurnal dengan judul Nilai-Nilai Budaya dalam Novel Kurbah karya Ahmad Tohari yang dilakukan oleh Ayu Astuti Indriani pada tahun 2014 Universitas Tanjung Pura Pontianak. Dan yang terakhir, nilai religius dan nilai budaya dalam novel Dendam Si Yatim Piatu karya Sintarus yang dilakukan oleh Irawan Suharja dan kawan-kawan pada tahun 2020 Universitas Indraprasta PGRI Jakarta Selatan. Nah, karena topik yang saya angkat pada penelitian ini merupakan topik baru, sehingga skripsi dan jurnal yang saya dapatkan kebanyakan jurnal atau skripsi lama. Yang terbaru hanya ada beberapa saja. Selanjutnya, kajian teori. Yang pertama, hakikat pantun sebagai karya sastra. Yang kedua, kajian semiotika rivater. Dan yang ketiga, alternatif bahan ajar sastra. Kerangka berpikir pada penelitian kali ini dapat dilihat pada bagan berikut ini. Yang menjadi subjek penelitian yaitu pantun adat Minangkabau. Kemudian dari pantun adat Minangkabau itu dicari nilai budayanya dengan kajian semiotika rivater dan dikaitkan dengan bahan ajar sastra yang mencakup 3 aspek. Yang pertama aspek kebahasaan, psikologis, dan latar belakang budaya. Selanjutnya dari nilai budaya dan kaitannya dengan bahan ajar ini kita mendapatkan kesimpulan. Bab 3 metode penelitian yang terbagi menjadi beberapa subbab. Subbab pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif karena data berupa data teks, tidak berupa data angka, sehingga penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai budaya yang terdapat dalam pantun adat. Tujuan lebih rincinya adalah mendeskripsikan nilai-nilai budaya yang terdapat dalam pantun adat Minangkabau sesuai dengan pandangan semiotika rivater dan dikaitkan dengan bahan ajar sastra di sekolah sesuai dengan kompetensi dasar yang terdapat dalam kurikulum yang berlaku. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian tidak terkait tidak
tidak terikat oleh tempat karena penelitian ini bukan merupakan penelitian lapangan. Selanjutnya, waktu penelitian. Waktu penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dimulai dari pemilihan data sesuai kebutuhan hingga revisi, yang rencananya akan dimulai pada bulan Juli dan berakhir pada bulan September. Selanjutnya, subjek dan objek penelitian. Yang pertama, subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah pantun adat Minangkabau yang terdapat pada buku Pantun Adat Minangkabau. Buku ini adalah kumpulan pantun yang berhasil dikumpulkan dan disusun oleh N.M. Rangkoto pada tahun 1982 pada Angkatan Balai Pustaka. Dalam buku pantun terdapat 197 pantun yang terdapat dalam 6 bab, yang setiap babnya memiliki kajian atau nilai-nilai yang berbeda. Yang kedua, objek penelitian. Objek materialnya adalah pantun adat Minangkabau, dan objek formalnya adalah nilai budaya sesuai pandangan semiotika Rivater dan kesesuaiannya dengan alternatif bahan ajar pada pembelajaran sastra di SMP, khususnya pada materi teks pantun. Selanjutnya, teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik simak, baca, dan catat, karena data merupakan data teks. Untuk menemukan nilai-nilai yang terdapat dalam isi pantun. Setelah itu, semua data yang didapatkan kemudian diklasifikasikan menurut kategorinya masing-masing. Yang kedua, instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang utama dan paling utama adalah peneliti sendiri atau human instrument yang kemudian akan dibantu dengan kartu data untuk mengelompokkan data. Selanjutnya, keabsahan data. Untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini, saya akan menggunakan cara triangulasi data, karena data berupa teks. Uji keabsahan data pada penelitian ini ditempuh dengan ketekunan dan kecermatan. Dan selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data, saya menggunakan teknik analisis semiotik Rivater sesuai dengan kajian yang saya gunakan. Metode ini bukan hanya sekedar menyajikan penjelasan saja, akan tetapi juga menyajikan pemahaman terkait data yang diperoleh dan dianalisis. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang-kurangnya atau ada salah kata dalam saya menyampaikan presentasi saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.